Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ahmad Muhibbin dan Helmalia Putri akan mempresentasikan aspek ibadah, latihan spiritual, dan ajaran moral dalam Islam dari mata kuliah pengantar studi Islam yang diampuh oleh Bapak Muhammad Hafid. Yang pertama yaitu ibadah. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah: yang pertama, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Yang kedua, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun batin. Secara umum, ibadah berarti mencakup semua perilaku dalam semua aspek kehidupan yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah inilah yang menjadi tujuan penciptaan manusia, sesuai dengan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Macam-macam ibadah. Yang pertama, sholat. Kita semua tahu bahwa sholat adalah hubungan hamba dengan Tuhannya. Tujuan dari sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, sholat akan membawa manusia menjadi orang yang berakhlak dan terhindar dari perbuatan yang zalim dan keji. Yang kedua, zakat. Tujuan utama dari zakat adalah membersihkan dan mensucikan pemiliknya, yaitu mensucikan dari jiwa yang kikir dan tamak untuk menjadi jiwa yang penuh dengan belas kasih. Yang ketiga, puasa. Tujuan dari puasa yaitu menahan anggota badan agar tidak melakukan hal-hal buruk. Banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa seperti itu? Karena mereka berpuasa tanpa berakhlak. Mereka hanya menahan lapar dan haus tanpa menahan anggota badan yang lain dari perbuatan yang buruk. Yang keempat, haji. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ayat ini menggambarkan bahwa tujuan dari haji adalah membiasakan diri untuk berakhlak dan tidak menyakiti orang lain, membiasakan diri untuk menahan diri dari berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dengan orang lain. Jika seluruh tujuan dari ibadah-ibadah utama dalam Islam adalah mengantarkan seseorang kepada akhlak, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak berakhlak, tidak ada alasan lagi untuk berlaku kasar terhadap sesama manusia. Aspek ibadah. Sebenarnya ibadah mencakup setiap aspek kehidupan manusia sebagaimana yang diisyaratkan dalam Islam. Itulah yang kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah menginginkan segala yang kita lakukan dalam hidup menjadi ibadah. Sekalipun kita berdiam diri juga dapat berbentuk ibadah. Di samping itu, aspek-aspek lain seperti pendidikan dan pelajaran, perekonomian dan cara-cara menjalankan ekonomi, soal-soal kenegaraan dan perhubungan antar bangsa pun, semua itu perlu menjadi ibadah kita kepada Allah. Itulah yang dikatakan ibadah dalam seluruh kehidupan kita, baik lahir maupun batin. Di sini diuraikan 3 peringkat ibadah yang mencakup aspek kehidupan kita. Yang pertama, ibadah asas. Yang kedua, ibadah cabang-cabang. Yang ketiga, ibadah yang lebih umum. Yang pertama, ibadah asas. Ibadah yang asas merangkum soal-soal akidah dan keyakinan kita kepada Allah, para malaikat, kitab, rasul, hari pembalasan, ketentuan dan ketetapan Allah baik ataupun buruk. Itulah yang kita sebut rukun iman. Termasuk dalam uraian ibadah yang asas itu ialah rukun Islam, yaitu syahadat, sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan rukun haji. Yang kedua, ibadah cabang. Adapun ibadah yang menjadi cabang-cabang dari ibadah asas tadi,
yaitu bertalian erat dengan asas meliputi perkara pentajiskan jenazah, menegakkan jihad, membangun gelanggang pendidikan dan pelajaran, atau mewujudkan perancangan ekonomi Islam seperti mewujudkan perusahaan-perusahaan asas yang melayani keperluan umat Islam. Hal-hal yang termasuk dalam jenis ibadah yang kedua ini dinamakan fardu kifayah. Hal itu sangat besar artinya untuk seluruh individu Islam, karena bila tidak ada satupun orang yang mengerjakannya, maka seluruh masyarakat itu akan menerima beban dosa dari Allah. Yang ketiga, ibadah umum. Ibadah ketiga yaitu ibadah yang lebih umum, yaitu hal-hal yang merupakan pelaksanaan mubah saja tetapi bisa menjadi ibadah dan mendatangkan pahala. Amalan seperti itu dapat menambah bakti kita kepada Allah agar setiap perbuatan dalam hidup kita ini tidak menjadi sia-sia. Tergolong dalam amalan-amalan itu seperti makan, minum, tidur, berjalan-jalan, berwisata, dan sebagainya. Latihan spiritual. Latihan penyempurnaan diri dilakukan dengan perilaku ritual keagamaan seperti beribadah, tetapi tidak hanya beribadah, melainkan juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan spiritual. Religiositas adalah kenyataan yang terjadi dalam sepanjang perjalanan sejarah umat manusia. Religiositas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan, mulai dari hubungan dengan masyarakat hingga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip-prinsip latihan spiritual. A. Ada banyak jalan menuju Tuhan sebanyak jumlah manusia yang ada. Ketika menjalani latihan spiritual, sangatlah penting untuk menanamkan pemahaman bahwa setiap individu adalah berbeda, sehingga apa yang cocok untuk seseorang belum tentu cocok untuk orang lain. Ketika sedang mendaki gunung, semua pendaki mengira jalannya lah satu-satunya jalan. Tapi setelah dia sampai di puncak gunung, baru dia menyadari tak terhitung jalan yang bisa dilalui untuk mencapai puncak. Begitu pula ada banyak jalan menuju Tuhan sebanyak jumlah manusia yang ada. B. Berangkat dari banyak menuju satu. Hasil dari usaha kita akan jauh lebih kuat apabila kita mengkonsentrasikan usaha kita pada satu daripada banyak. C. Meningkat dari kasar atau nyata menuju ke halus atau maya. Latihan spiritual yang halus lebih kuat dari yang kasar. Sebagai contoh, sebuah hubungan di mana dua orang berjabat tangan dalam pertemanan, sedangkan dalam kenyataannya mereka tidak saling menyukai. Secara fisik seperti itu hanyalah memperlihatkan tampak luar saja, sedangkan di lain pihak dua orang bisa benar-benar merasa berjabat tulus walaupun tanpa kontak fisik. Sama halnya ketika tiba saatnya pelatihan spiritualitas, tergerak hanya oleh persembahan ritual luaran atau tingkat fisik tanpa rasa bakti. Dan ini harus dirubah menjadi suatu rasa yang benar-benar tulus bakti kepada Tuhan, atau dengan rasa keinginan yang kuat untuk pengembangan spiritual. D. Melakukan latihan spiritual sesuai dengan tingkatan spiritual. Kita harus cek apakah latihan spiritual yang kita pilih sudah sesuai dengan kapasitas spiritual atau tingkat spiritual kita. Seorang murid yang telah naik kelas dari kelas 3 tidak akan mampu menyelesaikan ujian kelas 4. Pelajaran moral dalam Islam. Moral dalam Islam identik dengan akhlak. Akhlak adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan telah menjadi kepribadian. Hingga dari situ timbul berbagai macam perbuatan dengan cara mudah dan spontan, tanpa dibuat dan tanpa memerlukan pemikiran. Nilai moral dalam Islam. Yang pertama, nilai kebebasan. Yang kedua, nilai keluarga. Yang ketiga, nilai kemanusiaan. Yang keempat, nilai keadilan. Dan yang terakhir, nilai kejujuran. Sekian dari kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan,
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.